Hadirin dan pemirsa, pada segmen kedua di calon bupati akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Yang pertama, kepada calon bupati nomor urut 1. Baik, untuk pasangan, maksud kami untuk calon bupati nomor urut 1, pertanyaannya adalah: laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 10 tahun 2013-2023 cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana sebesar 8,35%, sedangkan pada tahun 2023 hanya mampu tumbuh sebesar 4,26%. Angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 10,26% dan tahun 2023 naik menjadi 10,73%. Akhir-akhir ini banyak masyarakat Bombana yang terjerat dengan kasus pinjaman online atau pinjol. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai bupati, bagaimana kebijakan yang Anda ambil untuk mengatasi digitalisasi ekonomi yang berpotensi merugikan usaha dan mitra konsumen, kasus pinjol sebagai bukti penyalahgunaan data digital? Silakan untuk Bapak membaca maksud kami untuk menjawab pertanyaannya. Waktu ada 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Digitalisasi yang sekarang ini sedang melanda daerah kita, salah satu dampaknya adalah banyaknya masyarakat yang tertarik dengan pinjaman online. Digitalisasi ini merupakan satu tantangan, juga merupakan satu peluang. Tentu jika saya menjadi bupati, apa yang saya ingin sampaikan bahwa untuk menghindari adanya kerugian masyarakat dengan menggunakan pinjaman online ini, yang pertama kita harus bekerja sama dengan OJK. Kita harus memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa tidak semua pinjaman-pinjaman itu resmi diakui oleh pemerintah. Harus ada penekanan kepada masyarakat bahwa ada lembaga-lembaga keuangan yang sah yang bisa digunakan untuk melakukan pinjaman. Yang kedua, tentu masyarakat harus kita angkat harkat, mengangkat penghasilannya. Adanya pinjaman ini karena ada kesulitan untuk mereka mendapatkan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa pemerintah harus turun tangan memberikan edukasi-edukasi, termasuk melakukan program-program kerja yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Salah satu contoh, kita harus memberikan contoh kepada UMKM kita agar bisa menggunakan sistem dalam apa yang menjadi tren saat ini adalah belanja online. Masyarakat harus mampu masuk di situ dengan memberikan pembelajaran dari pemerintah. Salah satu contoh, kita harus memberikan pelatihan, menyiapkan platform-platform digital untuk mereka masuk, masyarakat masuk, pengusaha-usaha menengah, kecil dan menengah itu, ini harus kita ajari masuk dalam era di mana harus mampu memberikan bisnisnya masuk dalam digitalisasi. Oleh sebab itu, peran pemerintah digitalisasi ini bisa menjadi tantangan, juga bisa menjadi peluang. Tergantung dari pemerintah, dari sisi mana kita buatkan regulasi agar digitalisasi ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Demikian, terima kasih. Baik, untuk calon bupati nomor urut 2, literasi digital sangat penting bagi perkembangan anak di era teknologi saat ini. Namun juga ada beberapa potensi bahaya yang perlu diwaspadai, seperti paparan konten yang tidak sesuai, kecanduan layar dan teknologi, perundungan siber, privasi dan keamanan data, distorsi nilai dan moralitas, serta penurunan kemampuan berkomunikasi. Pertanyaannya, ketika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Bombana 2025-2030,
apa langkah strategis Anda untuk mengatasi dampak negatif dari literasi digital sehingga anak dapat menggunakan teknologi secara aman? Waktu Anda menjawab 3 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Tentunya di zaman era modern ini, dengan berbagai digital, dengan berbagai gadget komunikasi yang digunakan anak-anak kita, tentunya kita perlu khawatir bahwa ada beberapa faktor yang menjadi tugas kita orang tua maupun tugas para guru di sekolah. Yang pertama, tentunya kita harus ketat kepada pengawasan anak-anak kita di luar sekolah, karena di dalam sekolah sudah menjadi tanggung jawab oleh para guru. Kemudian yang kedua, harus ada komunikasi antara pendidik dan orang tua demi untuk bagaimana anak-anak kita bisa memanfaatkan digital sebaik-baiknya dan bisa memanfaatkan gadget ini sebaik-baiknya, sehingga anak-anak kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ada di dalam program digital tersebut. Kemudian yang ketiga, tentunya peran pemerintah harus aktif. Bagaimana anak-anak kita, anak didik kita, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan SMK dan sederajat, bahkan sudah kuliah, ini harus mendapat perhatian khusus dari kita semua. Karena sebagaimana kita ketahui, digital sekarang ini memang ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Dan ini adalah tugas orang tua, bagaimana kita bisa memantau anak-anak kita, bagaimana guru-guru bisa memantau anak didik kita agar menggunakan digital secara baik dan benar, dan mengerti apa fungsi daripada digital tersebut. Kemudian yang terpenting, bahwa kita harus memberikan landasan agama kepada anak kita. Karena kenapa? Ini sangat penting. Dengan pendidikan moral, etika bagi anak-anak kita, tentunya ingin membawa anak-anak kita bisa memilah mana bermedsos, menggunakan digital yang lebih baik, yang lebih positif daripada yang tidak. Maka dari itu, kami selaku orang tua maupun orang tua didik di sekolah perlu bahwasanya anak-anak kita dibekali ilmu bagaimana menggunakan digital yang baik dan bagaimana mengenal program-program digital yang baik dan benar, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Terima kasih. Baik, untuk calon bupati nomor urut 3, target kinerja angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi AKB di Kabupaten Bombana adalah 0%. Artinya tidak ada lagi kematian ibu dan bayi. Target kinerja prevalensi stunting dalam Kabupaten Bombana adalah 14% menurut Lakit Dinkes Kabupaten Bombana 2023. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program utama dari paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana untuk mencapai target kinerja angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bombana 2025-2030? Waktu Anda menjawab 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan, Pak. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berbicara soal stunting, Bombana kita ini kita mesti berada di angka sekitar 30% angka stuntingnya kita. Ini sangat-sangat tinggi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kemudian tiba-tiba lewat Perpres nomor 72 tahun 2021 kita diminta untuk turun di angka 14%. Tentu penurunan yang sangat drastis jika kita ingin capai itu. Tapi tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti kita bisa capai itu. Dengan cara apa? 1. Jadikan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Kita harus jadikan posyandu kita garda terdepan pelayanan kesehatan. Kenapa? Di posyandu ini masuk ke kaitan persoalan target 0% untuk kematian ibu hamil, ibu melahirkan di situ. Itu pun akan nyambung di situ. Kenapa?
Di posyandu kita lakukan screening lebih awal, mulai dari screening ibu hamilnya, remaja, dan kemudian screening terhadap calon pengantinnya, bahkan screening terhadap lansia di situ kita lakukan secara komprehensif. Tapi satu penyakit yang ada sekarang di tengah kita semuanya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa itu? Di desa-desa ada perawat desa, tapi yang jadi masalah di kemudian hari adalah setiap ganti kepala desa, ganti perawat desanya juga. Ini tentu tidak bisa kita biarkan terus menerus, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Honornya ada. Kemudian yang kedua, kader posyandu ini, Bapak, dengan seabrek tugas administrasi yang mereka lakukan di posyandunya masing-masing, honornya hanya sekitaran 200 sampai 300 ribu. Tidak bisa dibiarkan seperti itu. Honor kader posyandu harus naik, bukan hanya lewat titipan ADD melalui desa, tapi harus juga pemerintah daerah harus intervensi untuk peningkatan kesejahteraan kader posyandu kita. Selanjutnya, soal bagaimana teknis kemudian memastikan angka stunting kita ini turun maksimal. Saya pernah berdiskusi dengan kawan-kawan saya dari Kabupaten Baru, karena di sana angka stuntingnya bisa turun drastis sampai 10%, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Programnya sangat sederhana. Apa itu? One day one egg, satu hari satu telur. Cukup dengan program satu hari satu telur ini saja, kemudian angka stuntingnya turun drastis sampai 10%. Nah, Bombana kita apa kabar? Dalam beberapa tahun terakhir ini kita hajar stunting, tapi anggaran yang kita sediakan hanya sekitar 3 miliar saja dalam setiap tahun anggaran untuk menurunkan stunting. Ini kita tidak akan bisa mencapai itu. Selanjutnya, soal yang terakhir, soal bagaimana caranya menggaransi angka kematian ibu benar-benar 0%. Selain menjaga kesehatan dengan screening yang maksimal tadi, doa kepada Allah Subhanahu wa taala biar dipanjangkan umurnya. Terima kasih. Terima kasih. Pada segmen ketiga ini, calon wakil bupati akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Yang pertama, kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Baik, untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Kasus kematian ibu, kematian bayi, dan prevalensi stunting beresiko terjadi pada keluarga miskin, keluarga penyandang disabilitas, dan keluarga di wilayah pedalaman atau terpencil. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, jaminan kesehatan. Kabupaten Bombana hanya memiliki satu rumah yang akses cukup jauh dari Pulau Kabaina dan wilayah Poleyang Raya, dan juga dokter ahli hanya ada pada rumah sakit saja. Puskesmas tidak memiliki dokter ahli. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program utama dari paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana untuk meningkatkan akses keluarga miskin, keluarga penyandang disabilitas, dan keluarga di wilayah pedalaman atau terpencil terhadap pelayanan kesehatan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bombana 2025-2030. Waktu Anda menjawab adalah 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini ditujukan kepada yang jauh-jauh, yang ada di Kabaina sana, kemudian yang ada di Terapung di sana semua, yang ada di Mataosu sana. Saya tidak akan cerita tentang banyak teori untuk hari ini, karena ini adalah untuk kemajuan Bombana. Maka yang kita berbicara terlalu jauh itu belum bisa kita lakukan. Kita belum bisa melangkah satu langkah ke depan. Kita belum bisa menyebut digitalisasi, belum bisa kita menyatakan smart kesehatan. Hari ini yang perlu dilakukan yang pertama adalah memastikan bahwa di semua desa, di semua kecamatan harus ada pustu, harus ada rumah sakit TPD atau puskesmas besar. Kemudian yang kedua harus ada suprastrukturnya. Apa suprastrukturnya? Dokternya. Bombana harus menyekolahkan mereka semua, anak-anak Bombana sekolah untuk bisa jadi dokter di kampungnya masing-masing. Kemudian ketiga, tenaga kesehatannya. Tenaga kesehatannya harus kita berupaya kita tempatkan di kampung kita masing-masing. Kemudian yang keempat, hari ini kalau perjalanan untuk orang yang sakit saja kita harus masih menyewa body-body. Hari ini pemerintah harus memastikan bahwa
semua daerah yang ada di Kabupaten Bombana yang terjauh ini, seperti di Kabayanasana, di Terapung 1 harus ada minimal tidak 1 speedboat untuk yang mengantar mereka ke rumah sakit kabupaten. Kenapa? Karena hanya di rumah sakit kabupaten lah yang ada dokter ahlinya. Itu pun tidak cukup. Kemudian alternatif yang bisa kami lakukan, kalau katakanlah keuangan daerah tidak cukup, kita di Bombana banyak tambang, ada emas, ada nikel, triliun yang dari Bombana yang lari ke pusat sana. Ada pendapatan negara bukan pajak, itu yang harus kembalikan kepada daerah dan itu menjadi stimulus kepada kesehatan dan pendidikan, karena ini kunci utamanya. Caranya insya Allah sudah ada sama kami. Kami tidak akan menggunakan APBD, tapi akan kami kerjasama dengan pihak-pihak swasta, pihak-pihak penambang yang mengeruk bumi ini, Kabupaten Bombana ini, supaya mereka berkontribusi lebih besar terhadap rumah sakit, puskesmas, dan pustu, termasuk untuk menyekolahkan anak-anak daerah kita sampai ke negeri Cina sana. Karena asalnya nikel ini dari daerahnya kita dan sampainya di Cina sana. Jadi harus ada timbal balik antara masyarakat Bombana yang diambil harkat dan martabatnya, dan pendidikan juga harus mereka kasih ke kita, dengan catatan selain corporate responsibility sosial juga harus diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Terima Bombana kasih Bapak, supaya waktu Anda saling habis. mengikat. Terima kasih, Demikian waktu Anda habis. Waktunya habis, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waktunya wabarakatuh. habis. Untuk calon wakil bupati nomor urut 2, data dan informasi gender merupakan suatu keharusan untuk tersedia dan disajikan secara transparan dan akuntabel. Data gender harus mencakup informasi detail mengenai status ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peran sosial perempuan di Kabupaten Bombana. Pertanyaannya adalah, apa bentuk kebijakan inklusif dari paslon dalam memperkuat implementasi pengarusutamaan gender atau PUG dan memastikan data gender yang lebih akurat guna mendukung kebijakan pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan? Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait gender, memang ini menjadi kewajiban transformasi, kemudian artinya gender ini bagaimana bisa bekerja di tempat-tempat sesuai dengan, kalau kita lihat kemarin pemilu, bahwa minimal 30% itu harus ada keterwakilan gender. Sehingga ke depan jika kami insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipilih oleh masyarakat Bombana, maka di jajaran dinas-dinas, kepala dinas itu harus minimal 30% perempuan, harus ada keterwakilan di sana. Kenapa itu penting? Bahwa sesungguhnya inilah yang menjadi yang melandasi kami, bahwa kenapa pasangan nomor urut 2 berpikir Andi Nirwana Sebu dan Herianto ini adalah pasangan yang benar-benar menghargai bagaimana gender bisa memimpin, bisa menjadi berdaya. Apalagi kita tahu semua bahwa jumlah wajib pilih yang terbesar itu adalah perempuan, sehingga bagaimana mungkin ekonomi ataupun pembangunan secara di tataran Kabupaten Bombana ini benar-benar khususnya bagaimana perempuan harus kita berdayakan dalam rangka UMKM, bagaimana mereka melakukan dunia usaha sehingga ada kesetaraan gender antara dengan yang laki-laki yang ada di Bombana ini. Yang kemudian yang kedua yang terpenting sesungguhnya, bagaimana perempuan ataupun gender ini benar-benar bisa berdaya dan bisa sejajar dengan dunia usaha, ekonomi, perdagangan yang ada di Kabupaten Bombana. Sehingga yang kita lakukan apabila pasangan Ibu Haja Andi Nirwana Sebu dan Herianto, saya kira kita akan memastikan satu peraturan daerah tentang kesetaraan gender di Kabupaten Bombana, sehingga peraturan daerah ini benar-benar mengikat kita. Jika ada baik dari segi sumber daya manusia, perempuan-perempuan yang mumpuni untuk menduduki jabatan, baik itu jabatan struktural ataupun ada jabatan-jabatan di luar jabatan pemerintahan, saya kira menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong
kader-kader perempuan untuk tetap eksis dan mampu sejajar dengan laki-laki, sehingga Bombana benar-benar adalah lahir satu kabupaten yang benar-benar ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan itu akan kita kembangkan, dan itu kita akan ikat dalam satu peraturan daerah yang mengikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap Bapak? Pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Mengingat masih adanya desa-desa terpencil di Kabupaten Bombana, apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak usia sekolah, termasuk di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau? Dan bagaimana rencana Anda untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik di Kabupaten Bombana, termasuk dalam hal pelatihan, kesejahteraan, dan motivasi mereka agar mampu memberikan pendidikan yang berkualitas bagi generasi mendatang di Kabupaten Bombana? Waktu Anda menjawab 3 menit Bapak, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan memang kena sekali dengan situasinya Bombana, karena banyak di lokasi-lokasi yang agak jauh akses pendidikan itu sepertinya tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Jadi kami pastikan apabila misalnya kami terpilih nanti, daerah-daerah yang jauh akses pendidikan akan kami prioritaskan, akan kami lakukan rehabilitasi apabila bangunannya memang sudah tidak layak. Kami banyak jalan keliling di Pulau Kabaina sana itu, banyak sekolah-sekolah yang jauh terpencil, yang susah dijangkau, dan memang itu memang tidak pernah ada sentuhan pemerintah, termasuk guru-gurunya. Di sana itu guru-gurunya hanya datang pada 1 hari, 4 hari dia tidak hadir. Kenapa? Karena aksesnya ke sana itu sangat memprihatinkan. Olehnya itu kami pastikan apabila kami terpilih nanti, bangunannya akan kami cukupkan, infrastruktur di dalamnya akan kami lengkapi. Begitu juga guru-gurunya akan kami tingkatkan pengetahuannya melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan memberikan bantuan beasiswa. Harapan kami apabila mereka sudah selesai mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, harus kembali ke sekolah asalnya. Untuk itu, apabila fasilitasnya sudah bagus, gurunya memenuhi kompetensi, pasti hasilnya itu akan bagus. Murid-muridnya nanti akan menjadi murid yang cerdas sesuai dengan visi kami, cerdas, mandiri, dan berkemajuan. Olehnya itu, marilah kita semua yang hadir di sini doakan kami untuk menjadi pemimpin Kabupaten Bombana ini. Karena kami datang untuk Bombana, kami hadir untuk Bombana. Putra daerah, perlu bapak-bapak ketahui, sudah 10 tahun, 20 tahun terpisah ini Bombana. Tapi masih banyak sekolah-sekolah yang jauh dari harapan kita. Ini yang perlu kita camkan sekarang untuk kita menjadi perhatian kita tentang pendidikan ini. Nah, itu kalau sudah pendidikannya bagus, pasti IPM-nya itu akan tinggi. Kesehatan bagus, IPM-nya akan tinggi. Ini IPM rendah ini adalah warisan yang lalu. Kami nanti akan tingkatkan IPM melalui pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatannya petani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak calon wakil bupati nomor urut 3.